Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku kelas 4 rahimahullah yang Allah sayangi dan insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kalian adalah penerus-penerus generasi Islam mendatang, maka jangan terpengaruh dengan era globalisasi yang jelek, yang haram, yang subuhat. Ya, insya Allah kalian akan menjadi seorang panglima-panglima, seorang pejuang-pejuang, prajurit-prajurit Allah yang akan disegani di dunia. Baik itu kepintarannya, baik itu kebaikan hatinya, baik itu lisan yang luar biasa. Ya, maka kata Allah, yansurullahu tansurkum. Tansurullahu yansurkum. Ya, jadi jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi termasuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin kita belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kita lanjutkan lebih mendalam bahwa Islam itu dibangun atas rukun-rukun, ya, yang harus ada di dalam hati seseorang. Rukun artinya adalah sesuatu yang wajib dipunyai oleh seseorang, dan jika rukun itu tidak terpenuhi maka batallah keimanan seseorang. Ya, Ustaz ulangi. Rukun adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seseorang, maka jika tidak terpenuhi rukun tersebut maka batallah keimanannya. Ya. Nah, rukun iman itu apa aja? Di dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, ya, yang terkenal dengan hadis Jibril, itu ada dijabarkan tentang rukun iman. Ya, di situ ada beberapa rukun iman. Nah, kita akan belajar hari ini rukun iman itu apa aja. Ya. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Ya. Kita kemarin sudah mengerti tentang mengenal Allah, bagaimana Nabi Ibrahim contohnya dalam mencari Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah bagaimana kita cara mengenal Allah lebih dalam mengenai iman. Iman adalah kepercayaan, iman adalah keyakinan, iman adalah keyakinan di dalam hati. Ya. Jadi ada definisi ulama mengatakan iman adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, didetakkan, dimantapkan, ya, di dalam hati. Ya, dengan cobaan apapun, dengan siksaan apapun, dia tidak akan menggoyahkan hatinya. Ya. Tapi iman itu harus iqrarun bilisan, yaitu melafadzkan, mengucapkan, ya, keimanan itu melalui apa? Ya, salah satunya adalah melalui syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, itu artinya keimanan. Jadi kalau iman kepada Allah, kalian harus meyakini dalam hati bahwa Allah itu Dia yang merupakan rububiyah, mengimani, menciptakan, mengatur, memelihara. Allah lah satu-satunya. Yang kedua secara uluhiyah, yang kemarin kita sudah pelajari, ya, yaitu mengimani Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Yang ketiga adalah mengimani bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang baik. Wa imanu asma'u wa sifah. Ya, beriman kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, dan Allah terlepas dari
sifat-sifat buruk makhluk. Ya, contohnya apa? Nah, itu contohnya Allah tidur. Lah, gimana kalau Allah tidur? Kalau Allah tidur ya berarti dunia nanti kalau tabrakan ya nggak ada yang tahu. Makanya Allah terhindar, terlepas dari tidur. Allah tidak pernah tidur. Ya, Allah ngantuk. Ah, ngantuk gimana? Ya, kalau ngantuk, ya Allah nanti tidak menjaga makhluknya. Nah, maka Allah terlepas dari sifat mengantuk. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang salah satunya ma'rifatullah, mengenal Allah melalui rukun iman. Ya, yang kedua, ya, dari rukun ini selain kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta kita, pengatur kita, terus kita harus beribadah kepada beliau, kemudian mengimani sifat-sifat beliau yang Rahman, yang Rahim, ya, Asmaul Husna, kemudian sifat 20 itu adalah sifat-sifat yang baik dari Allah. Nah, selain itu kita juga iman kepada malaikat. Ya, siapa malaikat? Ya, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang dia itu hakikatnya adalah selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Tidak pernah malaikat itu melanggar sedikit pun perintah Allah. Ada yang malaikat disuruh sujud dari dia diciptakan sampai nanti dia dimatikan. Ya, jadi kerjaannya sujud terus kepada Allah. Ada malaikat yang kerjaannya cuman membawa, ya, rizki, ya, dia akan membawa rizki kemana, nggak pernah mampir-mampir ya ke warung kopi, mampir ke toko kelontong, gitu. Malaikatnya taat kepada Allah, dia selalu menjalankan apa yang sudah menjadi amanah yang diberikan oleh Allah. Ya, kebalikannya adalah iblis. Iblis dulunya adalah malaikat, ya, tapi karena dia itu melanggar, ya, melanggar perintah Allah, maka sifatnya dikatakan di dalam Al-Quran aba, dia enggan, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir atau makhluk yang kafir. Kenapa? Dia melawan perintahnya Allah, ya, mengeyel, ya, dengan, ya, perintahnya Allah, ya. Termasuk tentaranya iblis itu apa? Ya, syaitan. Ya, syaitan itu adalah makhluk yang dia itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Ya, dia membisikkan hal-hal yang jahat, keji, mungkar, ya, hal-hal yang tidak berguna, ya, sehingga manusia itu akan terpengaruh dan ikut bersamanya dia di dalam neraka. Nah, ada yang makhluk yang bertahan, namanya manusia dan jin. Jin itu ada yang muslim, ya. Kata Allah di dalam surat Az-Zariyat kemarin, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Maka tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Jadi makanya para ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman manusia dan jin itu kadang naik, kadang juga turun. Ya, yazid wa yanqus. Wa yanqus artinya dia itu turun di saat dia berbuat maksiat atau dia terpengaruh dengan ajakan iblis. Ya, kita melihat teman kita, ya, ada uang banyak, curi. Nah, akhirnya terpengaruh, itu yang membisikkan setan dalam hati kita. Ada yang teman kita pintar, kita iri, ya, akhirnya kita memfitnah. Ya, itu ajakannya iblis, ayo difitnah. Kita senang dengan itu. Nah, itu adalah ajakan setan. Dan akhirnya kita akan menjadi makhluk yang sama dengan setan. Tetapi kita bisa bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah, ya, untuk kembali lagi, ya, menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Ya, itu. Nah, di dalam Islam itu malaikat itu banyak sekali. Ya. Dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dulu, Rasulullah saat ada di langit ketujuh bertamu ke Ibrahim alaihissalam di langit, ya, langit yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Ketika dia sampai ke Baitul Ma'mur, dia melihat, ya, ada 70.000 malaikat memasuki Baitul Ma'mur, ya, rumah yang sangat besar, ya. Dan kata Jibril ketika ditanya, itu malaikat banyak sekali yang masuk rumah itu, 70.000 malaikat. Jibril mengatakan malaikat yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur
dia tidak akan kembali lagi. Bayangkan setiap hari, berarti 70.000 kali berapa tahun Allah ciptakan itu. Jadi malaikat itu banyak sekali. Termasuk malaikat mungkin yang bersama kita, ya, yang mencatat amalan kita, ya, Raqib dan Atid. Ya, itu tidak cuma dua, ya. Raqib, Atid itu adalah nama yang diberikan oleh Allah sebagai manusia agar mengenal. Pada hakikatnya semua orang punya Raqib dan Atid. Raqib, Atid itu kelompok malaikat, dia banyak sekali, ya, sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Padahal makhluk yang diciptakan Allah tidak hanya manusia, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ya, mungkin miliaran makhluk yang diciptakan Allah. Dan malaikat pencatat kebaikan dan